dengan Anda dan Laila ya, buku yang sebelumnya saya berisi yang tadi berjanji sama ibu ya di aplikasi. Oke, selanjutnya bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kalau aku nih Ana dan Laila datang ke ruangan ibu, jadi saya harus sedikit masalah pada ibu. Oke, sebelumnya Ana dan Laila sudah pernah melakukan proses konsili? Belum. Oke, jadi dijelaskan dulu. Proses konsili itu adalah proses pemberi bantuan antara di sini ibu sebagai konselornya, Laila sebagai klien, secara tatap muka untuk mengatasi masalah, mencari solusi, dan memendirikan klien. Nah, di dalam proses konsili ini ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Anda lakukan, Anda cerita ke ibu akan ibu jaga rahasianya. Apakah Anda sudah mengerti? Sudah Bu. Oke, langsung saja ya. Ada masalah tentang teman-teman, keluarga yang sedang mulai menghadapi? Ya, ada teman Bu. Jadi saya orang ini, menurut saya sedikit tertutup pada orang lain. Tidak mau bersosialisasi karena saya insecure atau sering tertutup sama orang yang lebih baik dari saya. Maksudnya saya kan berbuku, pendek, hitam, ibu kecil. Jadi saya merasa minder, nggak pantas aja begitu berteman sama orang-orang. Ini pikiran seperti itu yang membuat Laila jadi malas untuk bersosialisasi. Oke, jadi yang nanti Laila mungkin bersosialisasi itu penting ya, Laila nanti di kelas. Apalagi Laila sudah sudah semester 3, nanti Laila akan naik semester tentunya. Nanti sedang mengambil program studi bahasa Inggris ya. Jadi Laila harus bisa nih public speaking-nya di depan semua orang bagaimana. Jadi sosialisasi itu sangat penting. Nah, untuk lebih tadi kan masalah Laila mengenai fisik Laila ya, karena masuk tadi merasa libur. Oke, itu ada media. Jadi di media ini ibu harapkan Laila dapat menggambarkan ataupun menemukan solusi dari media yang sudah disediakan. Sebentar ya, jadi sudah ada di media yang sudah disediakan. Pertama ada botol, ada jarum, ada batu-batuan, dan ini Laila tahu apa? Saringan. Oke, saringan. Biasanya saringan ini digunakan emak ya untuk kayak masak apa gitu kan, untuk menyaring. Di sini ibu akan menggunakan teknik konseling kreatif atau art terapi. Nah, tujuannya apa? Dari media ini ibu harapkan Laila dapat mengungkapkan atau dapatlah jawaban dari media yang digunakan ini. Oke, yang pertama kita gunakan dulu jarum dan botol. Oke, ibu ambil di sini biar kalian lengkap apa. Nah, tadi Laila dikatakan apa saja? Oke, tadi Laila dikatakan gendut, terus dikatakan apa lagi? Terus ibu hitam, jelek, kata-kata itu semuanya. Badannya besar, itu kan badannya besar. Tahu apa lagi? Misalnya dikatakan apa lagi ya? Pendek, hitam betul. Apa lagi yang memenuhi pikiran Laila kira-kira? Mungkin seperti apa ya? Seperti saya sibuk, ya lebih banyak pikirannya. Jadi botol ini adalah Laila. Air di dalam botol ini adalah seperti pikiran, energi Laila. Jadi apapun yang dikatakan teman Laila, kalau semuanya Laila dengarkan, otomatis pasti terkeraskan energi Laila. Kayak
dari sepenuh ini bisa jadi nanti habis hanya untuk mendengarkan kata-kata orang yang belum tentu benar, bukan belum tentu benar, tapi kata-kata tersebut menyakiti hati Laila gitu. Mungkin mereka menganggap itu hal biasa, tapi bagi Laila itu seperti beban pikiran. Oke, selanjutnya di sini ada saringan tadi. Oke, ibu akan masukkan dari batu bata ini adalah omongan yang dikatakan oleh teman-teman Laila tadi, misalnya dikatain gendut, terus pendek, hitam, bokil. Nah, semuanya Laila masukkan ke ibu Laila tanpa Laila pilih dulu nih mana yang lebih bagus untuk ibu Laila. Nah, kira-kira bermanfaat nggak kira-kira kalau semuanya hal Laila masukkan ke ibu Laila? Oke, enggak. Nah, saringan ini sebagai tema bagi kita, sebagai apa ya, alat untuk melindungi kita loh gitu. Misalnya tadi kata-kata teman tadi yang bilang Laila tuh gendut, terus kita detil. Kalau Laila saring, jadi tidak semua halnya nih yang bisa masuk ke tubuh Laila, tetapi hal yang positifnya dapat Laila ambil dan hal negatif dapat Laila buang. Inilah gunanya saringan. Nah, saringan ini mungkin ini sebagai media aja ya. Kalau di realita kehidupan kita mungkin Laila harus lebih bisa speak up lagi, jangan takut gitu. Terus, nah gunanya bersosialisasi dari saringan ini seperti teman kita juga gitu. Laila harus punya teman loh. Kalau misalnya Laila sendirian tanpa ada teman nih, tentu Laila pasti pikirannya terus kayak insecure, overthinking. Tapi jika ada teman itu bisa melindungi Laila kan. Nah, kadang dari kata-kata itu bisa berakibatkan bulian. Bullying itu kan kadang sering ke fisik, verbal. Nah, di sini gue apresiasi nih Laila mau berkonsultasi ke ibu. Jika misalnya Laila pikir, oh iya ya kayaknya udahlah betul nih semua kata teman-teman tadi, aku hitam, aku kecil, kayaknya udahlah aku memang kiri gitu. Nah, kira-kira itu pikiran yang rasional nggak? Oke, nah, jadi dari saringan ini mungkin Laila bisa dapat ya hal yang seharusnya Laila pilih dulu lah gitu. Yang bermanfaat Laila ambil, yang negatif mungkin Laila buang. Dan apapun yang teman-teman katakan pun mungkin ada hal yang mungkin bisa membuat Laila tersadar. Oh iya ya mungkin aku bukannya aneh ya, maksudnya mungkin aku terlalu gemuk. Mungkin Laila dulunya bisa Laila sering nge-gym, ya kan, nge-gym, olahraga, senam, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat yang Laila bisa buktikan nih sama teman-teman Laila. Oh iya ya mungkin aku terlalu banyak makan, karena kan gendut itu juga tidak baik ya kalau misalnya kita yang udah obesitas, kan banyak ada juga dampak buruknya kan. Nah, jadi Laila harus ngerti juga, kadang teman-teman seperti itu mungkin ada tujuan baiknya, tetapi caranya yang salah. Nah, dari media yang digunakan tadi, kira-kira apa yang dapat Laila tarik sebagai kesimpulan? Berarti jika orang lain berkata buruk kepada saya terlebih dahulu saya harus menyaring perkataan orang-orang tersebut, karena tidak semua perkataan orang lain itu baik untuk diri sendiri. Oke, kira-kira nih dari media yang kita udah gunakan tadi, apa ada nggak hal lain yang buat Laila, oh iya ya saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu? Berarti saya harus lebih mencintai diri saya terlebih dahulu. Terus ya kalau memang saya ingin kurus, berarti saya harus dengan berolahraga.
Nah, kita udah masuk tahap akhir, Ibu rasa waktunya pun udah cukup. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Laila setelah lulus? Cukup senang Bu, cukup terobatin apa yang Laila rasakan selama ini, kayak harus curhat ke siapa, harus minta solusi ke siapa gitu ya Bu. Oke, jadi di sini Ibu harapkan juga Laila jangan takut ya kalau misalnya Laila pengen cerita, nggak ada nih teman curhat Laila di kelas, mungkin Laila bisa cari, mungkin konselernya bukan Ibu saja ya di sini, kan banyaknya di aplikasi Ibu, ada Ibu Putri Robiatul, ada Ibu Putri Kumawati, kan banyak. Jadi Laila jangan sampai kayak nggak tahu lah mau curhat sama siapa lagi gitu ya. Terus kita juga sering berdoa sama Allah, minta jalan gimana ya bagusnya gitu. Makanya Laila jangan sedih lagi ya Nak ya. Nah, kira-kira nih kapan nih Laila akan membuktikan perubahan Laila ke Ibu? Kira-kira waktu kapan Laila akan datang ke sini? Kalau dilihat nanti kalau olahraga ya Bu, saya agak sibuk sedikit, saya usahakan sekitar 3 minggu paling cepat. Oke, 3 minggu. Oke, 3 minggu lagi dengan di hari yang sama. Mungkin Laila nanti bisa cek lagi ya di aplikasinya. Kalau Laila mau konsultasi ke Ibu, Ibu akan tunggu. Nanti kita terlibat lagi. Oke, Ibu tunggu perubahan dari Laila. Pokoknya Laila harus semangat. Ibu akan dukung apapun itu yang terbaik buat Laila. Pokoknya kalau bisa cari hal-hal yang positif. Oke, mungkin itu saja. Laila mungkin bisa pindah lagi ke kampus ya. Makasih banyak ya Bu. Iya, hati-hati ya Nak ya. Oke,